Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? Morning, Miss. I'm fine, Miss. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Oke. Sebelumnya siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Miss. Oke, hadir semua ya. Nah, kalian tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak tahu, Miss. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi teks khusus lisan dan tulis berbentuk undangan resmi sederhana. Singkatnya, kita akan mempelajari tentang teks undangan resmi. Ada yang tahu apa itu undangan resmi? Atau ada yang pernah buat? Atau ada yang pernah menerima? Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Teks khusus yang berbentuk undangan resmi sederhana biasanya digunakan di berbagai acara formal seperti pernikahan, seminar, rapat, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan mengenai materi hari ini yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, how are you doing? I hope you are all doing fine ya. Alright, so in this video, I would like to talk about formal invitation. Dalam video kali ini saya akan membahas formal invitation. Apa itu formal invitation? Tujuannya apa? Bagaimana membuatnya? Karakteristiknya seperti apa? Kemudian lagi ya, komponen-komponennya apa? Semuanya akan saya bahas dengan lengkap di sini. Jadi pastikan teman-teman semua menonton ya sampai selesai. Okay, as usual, I'd like to remind you to subscribe on this channel ya before continuing to watch the video. Thank you. Jadi pernah nggak sih teman-teman diundang ke sebuah acara, misalnya ke acara ulang tahun atau sebuah pernikahan atau mungkin sebuah perayaan kelulusan? Saya yakin ya semuanya pernah. Sekarang saya tanya deh, bagaimana cara kalian diundang? Pakai kertas atau sekedar lisan saja? Tahu nggak sih, kalau cara seseorang mengundang orang lain untuk pergi ke suatu acara atau tempat atau mungkin sebuah kegiatan, itu dinamakan invitation dalam bahasa Inggris atau undangan dalam bahasa Indonesia. Jadi, apa itu invitation? Baiklah, menurut vocabulary.com, an invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Sederhananya, invitation itu adalah permintaan, baik berupa permintaan ucapan saja atau tertulis kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke sebuah tempat atau ke sebuah acara. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan social function atau communicative purpose-nya. Masih ingat ya apa itu social function? Ya, social function itu artinya tujuan komunikatif. Nah, tujuan komunikatif dari sebuah formal invitation adalah to invite someone to attend or join an event. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, invitation ini dibagi menjadi dua bentuk. Formal invitation dan satu lagi informal invitation. Informal berarti undangan tidak resmi. Biasanya dilakukan secara spoken atau lisan saja. Misalnya nih, kalian diajak oleh salah satu teman kalian untuk makan siang bersama karena dia mendapatkan nilai tertinggi saat ulangan bahasa Inggris. Oke, niat banget ya. Nggak apa-apa, mungkin karena dia nggak pernah dapat nilai tinggi. Jadi sekali dapat nilai tertinggi, dia langsung makan-makan. Gitu teman yang baik ya. Nah, sedangkan formal invitation itu adalah sebuah undangan resmi, namanya juga resmi ya, jadi situasinya formal dan acaranya juga resmi. Biasanya undangan resmi ini tidak disampaikan secara lisan, melainkan secara tertulis. Terus bagaimana ya membuat undangan resmi? Nah, sebelum kita membuat undangan resmi, kita harus tahu dulu nih komponen apa saja yang wajib ada dalam undangan resmi. Nah, undangan resmi atau formal invitation setidaknya harus menampilkan hal-hal berikut ini. Yang pertama harus ada invitee. Kemudian atau salutation. Invitee itu adalah
siapa yang diundang ya, harus dimasukkan kamu, dia, mereka yang diundang gitu ya. Yang kedua harus body of invitation. Body of invitation ini isi undangan. Nah, dalam isi undangan biasanya mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama harus jelas eventnya apa atau occasionnya apa. Undangan ini dibuat untuk acara apa gitu ya. Selanjutnya harus ada day, date, and time. Ini penting nih, harus masukin hari, tanggal, dan waktu yang jelas. Kan aneh ngundang tapi nggak ngasih tahu kapan. Serem juga kan gitu ya. Selanjutnya setelah waktu, kemudian hari, tanggal, juga teman-teman harus memasukkan place-nya atau venue-nya. Ini acara di mana gitu ya. Tempatnya harus jelas. Dan yang terakhir harus juga jelas host atau inviternya siapa. Ini orang yang punya acara siapa sih, kayak gitu. Nah, oke ya. Selain itu, selain komponen yang saya sebutkan itu, selalu juga harus diperhatikan bahwa undangan resmi ini biasanya dicetak pada selembar kartu undangan dengan memperhatikan karakteristik. Karakteristiknya biasanya sebagai berikut. Yang pertama, biasanya undangan resmi itu menggunakan bahasa yang mudah, simple, jelas, dan ringkas. Selain itu, gaya bahasa juga harus diperhatikan. Jangan menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan. Harus diingat ya, ini adalah undangan resmi, jadi pilihlah kata-kata yang sopan dan baik. Berikutnya, informasi yang disampaikan juga harus detail. Jangan sampai informasi-informasi penting malah tidak tersampaikan dalam kartu undangan. Kan aneh kalau misalnya kita mengundang orang tapi kita lupa untuk menginformasikan alamat atau tempat berlangsungnya acara. Nanti yang diundang bingung pergi kemana. Oke, bisa ya? Baiklah, setelah komponen dan karakteristik, sekarang saya ajak teman-teman untuk memperhatikan sebuah contoh kartu undangan berikut ini. Baik, dalam kartu undangan ini kita tahu nih bahwa kamu nih atau kita yang diundang pada sebuah acara makan malam yang diadakan oleh Tina Williams. Jadi eventnya adalah makan malam. Host atau inviternya adalah Tina Williams. Waktunya adalah 9 Desember jam 7 malam sampai 9 malam. Tempatnya di Crescent Hotel. Di Dallas ya, Texas. Jauh banget ya. Texas. Texas itu Tegalrejo Kapasan. Jauh banget ya, oke. Nah, undangan resmi ini terlihat sederhana, namun semua informasi sudah tersedia ya kan ya. Mulai dari siapa yang diundang, isi undangannya apa, acaranya apa, lokasinya di mana, waktunya kapan. Bahkan juga di sana disediakan sebuah nomor kontak yang dapat kita hubungi untuk konfirmasi kehadiran. Atau dalam bahasa Inggris istilahnya RSVP. Itu berasal dari bahasa Prancis ya, yang artinya kurang lebih please reply. Atau dalam bahasa kita konfirmasi kehadiran, ya enggak? Nah, oke, itu adalah contoh sebuah undangan resmi. Sudah bisa ya untuk membuat sebuah undangan resmi? Kalau sudah, silahkan kalian mencoba untuk membuat sebuah undangan versi kalian sendiri. Nah, baiklah, demikian video tentang cara membuat undangan dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi menonton video dari awal video dan beberapa penjelasan dari saya, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita praktek membuat teks undangannya ya. Nah, sekarang kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Silahkan berhitung 1-4. Nah, kalian silahkan berkumpul sesuai angka yang kalian sebutkan tadi. Oke, sudah selesai semua? Nah, jika sudah selesai semua, setiap kelompoknya perwakilan maju satu untuk mempresentasikan hasil teks yang dibuat. Kelompok lain mendengarkan dan menyimak. Membuat surat undangan bisa menggunakan software di perangkat lunak. Saya akan kasih contoh membuat surat undangan dari Canva. Silahkan simak videonya ya. Buatkan tutorial pembuatan surat menggunakan aplikasi Canva. Yang pertama, kita cari di pencarian Google, yaitu adalah Canva. Tulisannya gini, C-A-N-F-A. Canva. Ingat ya, Canva.
Kemudian kita klik enter. Kemudian ada muncul pilihan, kita pilih yang urutan kedua yang hanya tulisan Canva. Kita klik. Nah, kita sudah masuk ke web Canva itu sendiri. Di beranda halaman depan itu ada banyak pilihan yang bisa kita ambil template-nya. Template itu adalah desain-desain yang kita dapat gunakan. Ada presentasi, poster, kiriman Instagram, daftar riwayat hidup, logo. Terus Pak Dedi, kita kan mau nyari surat, desain surat. Nah, pencariannya di tanda panah ini. Nah, kita geser sampai ada tulisan surat, agak panjang gesernya. Kita klik agak panjang ke arah kanannya ya. Bentar. Masih lama. Satu lagi. Nah, nih ada kata surat di sini. Kita pakai ya, kita klik. Sekali aja klik udah langsung membuka. Oke, step selanjutnya yaitu kita sampai ke halaman penyusunan atau pembuatan desain. Ini halaman utamanya. Anak-anak bisa memulai dengan membesarkan layoutnya ini karena masih kecil. Jadi kita besarkan, klik di angka 31% itu diklik, kemudian dibesarkan. Nah, udah besar. Kemudian ini masih putih. Gimana biar ada desainnya? Kita lihat di pilihan-pilihan template di Canva. Banyak nak pilihannya nih. Bisa digeser, banyak pilihan. Ke bawahnya juga masih banyak. Pesan dari Pak Dedi, 1, carilah yang gratis. Di sini ada contoh nih, ada tulisan gratis. Berarti ini anak-anak bisa download tanpa harus berbayar. Coba kalau yang sampingnya, tidak ada tulisan gratis di bawahnya. Berarti anak-anak tidak akan bisa mendownload ketika belum melakukan registrasi pembayaran. Nah, makanya kita pakai yang gratis dulu. Kita klik coba ya. Nah, muncul nih. Oke. Halaman pertama, kita mau membuat surat untuk orang terkasih ya. Orang yang kita sayangi. Bisa sahabat, bisa ayah, ibu, atau orang yang kalian ingin kirim surat. Misalkan Pak Guru, boleh. Tulisannya gini, surat untuk sahabatku. Nah, kalau anak-anak ingin membuat tulisannya itu dirubah warnanya, klik yang angka ini. Kalian tinggal, nah akan berubah warnanya, tuh kan? Kemudian pengen ukurannya itu dibesarkan. Ini ada plus, ini ada tanda minus untuk mengecilkan. Nah, ini mengecilkan. Kalau ini membesarkan. Ini rata tengah, ada pilihan rata kiri, rata kanan kiri, rata kanan. Kita pakai rata tengah. Kemudian lanjut ke tujuannya. Ke siapa sih kita mau mengirim? Misalkan untuk siapa ya Pak Dedi pilih ya? Murid Pak Dedi misalkan Hana. Untuk Hana. Kemudian isi dari pesan surat itu kalimat awalannya adalah sapaan. Dan sapaan yang baik itu adalah dengan mengucap salam. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu menjadi bagian awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian isinya Pak Dedi udah membuat di Microsoft Word. Anak-anak kalau misalkan mau menulis di sini langsung boleh. Namun Pak Dedi udah punya tulisan yang udah Pak Dedi bikin. Jadi Pak Dedi tinggal copy, kemudian buka lagi yang menu di Canva-nya, Pak Dedi paste, CTRL F.
Nah, sudah kesimpan, sudah masuk. Untuk sahabat baik yang selalu memberikan semangat di setiap waktu. Semoga surat ini bisa kau balas kapan waktu. Berharap kamu tidak bosan menjadi sahabat terbaikku. Sekarang aku sudah kelas 4. Aku belajar tak jemu-jemu karena aku ingin bisa sepertimu, menjadi anak yang tekun dan bersemangat dalam mencari ilmu. Hingga aku lihat kamu baru saja dapat medali emas dari prestasi bulu tangkis. Kamu memang hebat dikala teman-teman bermain HP, kamu sibuk berlatih bulu tangkis. Terima kasih sudah banyak menginspirasiku, wahai sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pesannya. Ada pesannya untuk sahabatnya. Sahabatnya sih, ini yang pengirimnya Pak Deddy mau tulis pengirimnya dari kelas kita, namanya siapa ya? Jesslyn mungkin ya. Pak Deddy pilih Jesslyn. Jesslyn. Namanya anak-anak itu kok ini ya, antik-antik. Jesslyn Ataya Mikaela. Namanya bagus-bagus ya, Atala Mikaela. Kemudian ini pengirimnya ya. Kemudian setelah itu biasanya ada tanggal. Ini Pak Deddy ganti tanggal aja. Sekarang tanggal 16 bulan Juli 2021. Nah, secara umum suratnya sudah jadi. Nah, kalau misalkan sudah dirasa cukup, tinggal kita simpan. Kita ambil di titik 3 ini, yang di pojok kanan atas, ada titik 3, kita klik. Nah, muncul di ini, unduh. Kalau mau kita unduh. Ya, kita unduh, diklik unduh. Nah, kemudian muncul ini pilihan kata unduh yang warna ungu, kita klik lagi. Lagi proses. Nah, sudah ke download. Ini di pojok kiri bawah sudah ke download, kita buka ya, kita klik downloadan hasil dari karya kita. Nah, sudah selesai surat untuk sahabatku. Nah, jadi setelah ini kalian bisa hasil downloadan kalian bisa kalian kirimkan ke WA Pak Guru atau Ibu Guru ya. Demikian dari Pak Deddy untuk berlatih membuat surat dari menu Canva. Selamat berlatih. Anggap ini sebagai belajar bersama-sama ya. Sekian dari Pak Deddy, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Setelah tadi dari 4 kelompok itu semuanya bagus-bagus semua, kalian berarti sudah memahami dari materi hari ini. Nah, saya akan simpulkan pembelajaran hari ini mengenai undangan formal. Nah, kita jadi mengertikan pentingnya komunikasi formal dalam berbagai konteks. Nah, dan juga kita memahami struktur dasar untuk undangan formal, mengenali variasi undangan berdasarkan jenis acara, mengembangkan keterampilan menulis dan berbicara dalam berbahasa Inggris, mengeksplorasi kreativitas dalam merancang undangan, mematuhi kode etik yang berlaku, dan meningkatkan kemampuan kolaborasi serta memberi umpan balik dalam pengembangan keterampilan komunikasi. Setelah kalian mendapat materi, terus kalian praktek, apakah ada yang tanyakan? Jika tidak ada, maka pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk terus mempelajari, dan kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas di Google Classroom. Kalian membuat sama tugasnya seperti tadi, membuat teks undangan, tapi menggunakan perangkat lunak. Selamat mengerjakan. Dan kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.